akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 42. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 42. John chapter 10 verse 22 to 42. Kita sama-sama bisa membacakannya. Ini adalah lanjutan dari firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu
Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Aku dan Bapa adalah satu. Pada hari ini saudara-saudara, kita akan belajar secara dalam dan ada banyak teks firman Tuhan yang akan kita lihat berhubungan dengan perikop yang kita baca bersama, sekaligus menggarisbawahi lagi tentang kealahannya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes di dalam memberitakan firman Tuhan lewat Injil Yohanes, hampir setiap perikop selalu menandaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar dan sejati. Dan sekali lagi dalam perikop ini berulang-ulang Yohanes memberikan kesaksian dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dan ini akan menolong saudara dan saya untuk menjadi kuat, menjadi dalam pemahaman, mempertahankan iman dan menyampaikan isi iman bahwa memang apa yang kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati itu memang benar dan dicatat ulang-ulang dan disaksikan ulang-ulang dalam teks kita hari ini lagi. Ada 5 hal yang akan kita pelajari secara bertahap. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Dialah Mesias yang dijanjikan itu, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Bapa di Perjanjian Lama. Dan sekarang Dia datang dan Dia sendiri memberikan kesaksian kepada mereka yang ada di Israel, orang-orang Yahudi ini yang harusnya terima Dia, percaya Dia, menyembah Dia.
Poin yang kedua, kita akan belajar bahwa karena dia adalah Allah, maka dia juga katakan secara gamblang kepada mereka bahwa dia adalah pemilik hidup yang kekal. Dan dia bilang, saya memberikan hidup yang kekal. Hanya Allah saja yang bisa memberikan hidup yang kekal. Poin yang ketiga, dia juga katakan bahwa dia adalah Allah yang sejati itu dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian poin yang keempat, kita akan belajar mereka tidak siap menerima dia dan mau melempari dia, mau membunuh dia. Dan yang kelima, kita saksikan ternyata Tuhan bekerja dan ada banyak orang juga yang menerima dia. Bagian yang terakhir, Yesus adalah Mesias, Yesus memberi hidup yang kekal, Yesus adalah Allah yang sejati. Yesus ditolak tapi juga diterima. Ayat 22 dimulai dengan berkata, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Apabila kita belajar dan membaca saja dari ayat 22 ini tanpa melihat sejarah keselamatan yang Tuhan buat dalam perjalanan bangsa Israel dalam konteksnya, maka agak susah untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan hari raya pentabisan bait Allah itu. Karena kita kan bukan orang Israel, kita tidak tinggal di Yerusalem, dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Maka supaya bisa memahami ayat ini, kita perlu belajar sejarahnya. Dan luar biasa, kehidupan Sang Juru Selamat kita dan sejarah keselamatan itu ada dalam satu sejarah yang nyata, yang terjadi dan bukan adalah fiksi atau dongeng atau mit, tetapi ini fakta yang terjadi dalam sejarah kehidupan dunia. Dalam sejarah kehidupan dunia ini, Alkitab mencatat bahwa tatkala Tuhan Yesus ada di Yerusalem waktu itu, dia berjalan di pelataran Serambi Salomo pada musim dingin. Dalam bahasa asli dikatakan musim dingin itu ada angin dan ada hujan, sehingga terjadi semacam kedinginan. Namun Tuhan Yesus keluar dan berjalan pada saat musim dingin itu. Dan itu mendekati hari raya pentabisan. Saya baik-baik Allah, saya mencari tahu apa yang dimaksud dengan hari raya pentabisan bait Allah, agar kita bisa paham juga maksud firman Tuhan di sini. Ternyata dalam fakta sejarah disampaikan bahwa hari raya pentabisan bait Allah ini dibuat karena pada ratusan tahun yang lalu bangsa Yahudi menang perang atas Raja Yunani yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis, namanya Antiochus Antipas. Antiochus Epiphanes yang keempat. Raja ini sangat bengis, dan tatkala dia menjadi pemimpin atau raja pada waktu itu, dia datang dan berperang melawan orang-orang Israel, dan orang Israel kalah dalam peperangan, dan dia mengambil semua harta benda yang ada dalam bait Allah itu, termasuk emas, perak, semua yang terkumpul dalam bait Allah itu dia ambil semua. Setelah dia mengambil itu, dia membuat mezbah yang harus dipakai untuk menyembah Tuhan, jadi namanya dewa Zeus. Kemudian di dalam pelataran
pelataran itu dia membuat penyembahan yang sangat bersifat kekafiran sekali. Dia juga membuat peraturan yang sangat keras bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bagi yang mengadakan sunat kepada anak-anak, dihukum dengan hukuman mati. Yang membawa anaknya itu digantung. Kalau didatangi rumah dan didapatnya ada orang Yahudi yang pegang perjanjian lama, waktu dinamakan hukum Torah itu, dibunuh. Dan dalam sejarah tercatat ada sekitar 80.000 orang Yahudi yang mati dibunuh. Bersama dengan Bait Allah dikotori oleh raja itu. Tapi setelah itu orang-orang Yahudi kembali menang dalam peperangan dipimpin oleh pimpinan-pimpinan itu yang namanya perang dengan orang-orang Makabi. Mereka menang dan mereka menyucikan Bait Allah itu kembali pada tahun 1604-1605 sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Masehi. Jadi peristiwa mentahirkan, menyucikan Bait Allah kembali atas kemenangan itu dirayakan oleh orang-orang Yahudi sampai pada Tuhan Yesus datang. Hari Raya Pentabisan Bait Suci ini yang terkenal dengan nama Hari Raya Hanukkah, ini dirayakan oleh mereka dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga harus ke sana karena dia orang Yahudi dan dia juga harus merayakan hari ini. Nah, saat dia berjalan di depan Bait Allah itu di pelataran misalnya di Salomo, orang-orang Yahudi datang berkeliling, mereka melingkar dia. Kemudian mereka mulai bertanya kepada dia. Saat itu Yesus tidak mengajar, dia hanya berjalan saja. Dan ayat 23 katakan dan Yesus mengelilingi dia. Jadi mereka datang dengan maksud. Jadi mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mengelilingi Tuhan Yesus yang sedang berjalan di pelataran Salomo. Lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami ada dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini satu hal yang aneh, pertanyaan yang aneh yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kenapa aneh? Tuhan Yesus sudah omong ulang kepada mereka. Kok mereka masih bertanya lagi? Seakan-akan mereka belum pernah mendengar kalau dia itu Mesias. Kalau kita lihat di konteks kembali yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, mereka ini sudah mengutus orang-orang mereka menghadap pada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis juga sudah memberikan kesaksian secara luar biasa kepada mereka bahwa Yohanes itu bukan Mesias. Yohanes Pembaptis maksudnya bukan Mesias. Yang adalah Mesias itu yang datang untuk menghapus dosa dunia itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis sudah katakan kepada mereka bahwa dialah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis juga sampaikan kepada mereka bahwa dia adalah anak Allah. Dan bukan saja Yohanes Pembaptis yang sudah sampaikan kesaksian bahwa dia adalah Mesias itu, Tuhan Yesus sendiri secara berulang-ulang memberitahukan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias. Sekali lagi saya mau jelaskan kata Mesias karena konsep Mesias ini adalah konsep yang Tuhan sudah sampaikan jauh di perjanjian lama dan bangsa Israel harus paham itu dengan baik dan kita juga perlu paham. Mesias adalah
Dia yang dijanjikan oleh Allah bertahun-tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Mesias sudah dijanjikan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan perempuan ini dengan keturunannya dan keturunan perempuan. Kemudian dikatakan dalam ayat 15 itu, statement terakhir, bahwa dari dia, keturunan perempuan itu, dia laki-laki, yaitu Mesias itu akan datang dan menghancurkan kepala ular. Itu Mesias sudah dinabuatkan dan dijanjikan dan disampaikan oleh Tuhan sendiri. Kemudian berita tentang kedatangan Mesias ini diomong ulang-ulang oleh para hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Sehingga konsep kedatangan Mesias ini dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan tatkala Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan kirim Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa dia ini sudah, bahkan dikatakan dia sudah ada sebelum aku ada. Itu sudah buktinya. Bahkan Tuhan Yesus berulang-ulang sampaikan kepada mereka dalam pengajarannya bahwa dia adalah Mesias itu. Dan saya mau sampaikan juga pada hari ini biar kita bisa lihat bukti-bukti pernyataan Tuhan Yesus kepada mereka bahwa dia adalah Mesias. Saudara bisa buka di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3, kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-13. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini kata Tuhan Yesus kepada orang Yahudi lewat Nikodemus, percakapan dengan Nikodemus. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Kita lihat satu-satu bukti ini untuk kita juga bisa paham bagaimana Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, membuktikan bahwa dia diutus dari surga. Dia adalah Mesias. Bagi orang Yahudi harusnya paham itu. Ya, kita perlu catat saja ini untuk kita lihat bahwa memang Tuhan Yesus sudah omong. Dan apa yang Tuhan Yesus omong di sini, aku sudah memberitahukan kepada kamu. Statement dia ini ya, harusnya mereka ingat bahwa memang dia telah mengatakan kepada mereka ini bukan satu kali. Kita lanjut lagi di dalam penjelasan Tuhan Yesus yang selanjutnya. Saudara lihat juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita buka firman Tuhan bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Ini Tuhan Yesus juga yang katakan sendiri. Ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam poin pertama, dia adalah Mesias. Sekaligus menggarisbawahi kepada kita rantai keselamatan itu. Ada orang-orang tertentu yang ditolak, ada orang-orang tertentu yang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Nah, itu berhubungan dengan keselamatan. Maka Tuhan Yesus lanjut dengan kata-katanya. Ayat 28. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Ini poin kedua. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada domba-dombanya, termasuk saudara dan saya. Kalau dia bukan Allah, bagaimana dia mau kasih hidup kekal?
ini bukan perkataan manusia saja. Karena manusia tidak bisa begitu. Harus Allah yang bisa memberikan hidup. Jadi kalau dia bukan Allah, tidak mungkin dia kasih hidup itu. Dan ini bukan hidup yang seperti kita peroleh sekarang saja, yang nanti akan mati. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka itu, bahkan kepada kita sekarang, bahwa dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini sama dengan dia bilang, saya ini Allah. Dan kita saat sekarang yang dengar ini, harusnya kita berterima kasih dan bersyukur. Wow. He said himself, I give you the everlasting life. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Domba-dombaku. Domba-dombaku yang mana? Yang aku pilih, yang aku tentukan, yang aku panggil, yang aku kuduskan, yang aku benarkan, dan aku muliakan. Predestination, election, justification, sanctification, glorification. Itu rantainya begitu. Tatkala kita melihat poin aku berikan hidup yang kekal. Hidup kekal tidak bisa diperoleh tanpa sanctification. Hidup kekal itu yang namanya glorification. Tatkala kita dapat hidup kekal itu hidup dalam glory, a glorification. But you cannot get the glorification without sanctification. You cannot get the sanctification without justification. You cannot get the justification without the election. You cannot get the election without the predestination. Predestination, election, justification, sanctification, glorification. Itu hal yang harus kita pegang tatkala kita baca ini. Tidak akan dapat hidup kekal dalam hidup yang mulia di surga tanpa ada pengudusan. Pengudusan tidak bisa ada tanpa ada pembenaran. Pembenaran ada karena ada pemilihan dan penentuan. Dan Tuhan ada yang atur sendiri. Makanya dia bilang, domba-dombaku itu mendengar aku. Dan domba-dombaku itu aku berikan hidup kekal. Dan tatkala kita mendengar kata hidup kekal, kita harus melihat dengan kacamata Alkitab. Bahwa semua ini kita dapat karena rantai keselamatan itu. Dan ini bisa diperoleh dari Allah. Kalau Tuhan Yesus itu manusia saja, tidak bisa. Dan ini harusnya dipahami oleh orang-orang Yahudi waktu itu secara baik. Tapi karena mereka tidak paham, kita yang ada saat ini, yang kita belajar tiap minggu di gereja atau belajar Alkitab setiap hari, kita harus melihat ini sebagai berita sukacita. This is a good news. This is the gospel. Inilah Injil. Inilah kabar baik itu. Bahwa kita yang sebenarnya tidak berhak mendapat hidup yang kekal itu, diberikan hidup yang kekal. Itu yang namanya grace upon grace. Tapi itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Lihat itu kata hidup yang kekal pasti tidak akan binasa. Dan kata pasti itu berbeda dengan semoga-semoga, insya Allah, mudah-mudahan. Itu statement tidak ada dalam statement Tuhan Yesus. Ini hanya hiburan lagi bagi kita. Dan our salvation is sure. Keselamatan kita itu pasti. Keselamatan kita itu bukan mudah-mudahan. Makanya Tuhan Yesus gunakan kata, mereka pasti tidak akan binasa. Jadi ada kata-kata statement positif, ada juga kata-kata bersifat pasif. Mereka selamat, mereka pasti tidak dibinasakan. Ini dua kata yang sangat dalam sekali. Dan ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang harusnya bagi kita yang dengar pada saat ini, harus bersukacita. Ini harus menjadi berita hiburan bagi kita. Dan itulah yang harus membuat kita itu datang gereja dengan semangat. Kenapa? Karena pasti itu.
We come to the church not because mudah-mudahan ya. We come to the church because pasti tidak binasa. We come to the church to worship God because pasti dapat hidup kekal. Dan ini sudah ada hidup kekal itu. And that's bring joy to us. And that's bring peace. And that's why we have to show the love to God. Because of the word of Jesus Christ. Karena kata-kata Tuhan Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Look at the word, selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, tidak binasa selama-lamanya. Amazing, isn't it? Bukankah itu luar biasa? Dan ini dia berani katakan kepada orang-orang yang sebentar mau lempar dia dengan batu. Makanya perlu kita baca konteks Alkitab. Mereka mau lempar Tuhan Yesus karena mereka pikir Tuhan Yesus sudah mengangkat diri sebagai Allah. Dan inilah yang masih berjalan sampai saat ini. Ada banyak orang Yahudi, bahkan ada banyak orang yang masih belum melihat Tuhan Yesus sebagai Allah. Karena merasa bahwa Tuhan Yesus mengangkat diri sebagai Allah. Bahkan orang juga katakan bahwa kita membuat Tuhan Yesus jadi Allah. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang ngomong di sini, dia adalah Allah. Jadi kalau kita mau bicara kepada orang-orang lain tentang siapa Tuhan Yesus, ayat-ayat ini sudah memberikan penjelasan yang cukup clear. Bahwa bukan kita yang membuat dia sebagai Allah. Dia menjadi Allah bukan karena maunya kita, tapi memang dia itu Allah. Maka Tuhan Yesus dalam argumentasi logika, saudara lihat di sana, Tuhan Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini poin keempat. Mereka menolak Tuhan Yesus. Tapi tatkala mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Allah dan mau melempar dia masih mengangkat firman Tuhan lagi yang tercatat dalam Mazmur 82. Ayat yang ke-6. Tuhan katakan bahwa para hakim-hakim yang Tuhan angkat di Israel itu dikatakan seperti Allah. Kita lihat di dalam Mazmur. Mari kita lihat dalam Mazmur. Ini argumentasi Tuhan Yesus kepada mereka supaya mereka jangan menggunakan statement mereka itu sebagai alasan untuk lempar Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau melempar Tuhan Yesus? Karena mereka ada ayatnya itu. Dalam Imamat pasal yang ke-24 ayat 16 itu dikatakan siapa yang menghujat Allah harus dilempari. Imamat 24 ayat 16. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu hanya bisa lempar kalau ada alasan yang benar. Nah, kamu bilang saya ini mengangkat diri sebagai Allah. Coba lihat dalam Mazmur 82 itu tercatat di dalam Torahmu, dalam hukum-hukummu, dalam perjanjian lama. Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Lihat di ayat 6. Itu berarti perjanjian lama Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus pakai untuk membuka pikiran mereka. Kamu kan ahli-ahli. Kamu kan ahli Taurat. Kamu harus mengerti itu. Why cannot you understand that? The word of God says that the judge were God. Jadi argumentasi Tuhan Yesus kepada mereka, di Alkitab saja bilang hakim-hakim itu adalah Allah. Nah sekarang saya ini datang dengan kebenaran, saya tunjuk saya adalah yang diutus, dan saya nyatakan bahwa saya anak Allah. Kenapa kamu mau lempar saya? Tidak ada dasarnya. Jadi Tuhan Yesus berani menyatakan ini karena kebenaran-kebenaran itu. Tujuannya untuk menolong mereka. Tapi saya lihat yang ayat yang terakhir itu sangat menarik. Karena Tuhan Yesus bilang begini, kalaupun kamu tidak mau percaya apa yang saya omong,
bahwa saya ini Mesias, saya ini Allah, saya ini juru selamat, percaya kepada apa yang aku lakukan supaya kamu mengetahui dan mengerti. Jadi Tuhan Yesus mengarah pada logika. You just want to use your logic. You don't want to believe me. So now I want to help you to use your logic. Ini berarti mereka ini hanya mau pakai logika saja. Mereka tidak bisa datang ke Tuhan Yesus dengan percaya. Maka dengan kata-kata begini, saudara, bersyukurlah kita yang kadang-kadang tidak punya logika mengerti dengan baik, tapi kita percaya. Amazing, kan? Orang-orang ini adalah ahli-ahli Taurat ini, saudara. Tapi mereka tidak mau percaya. Sementara kita, meskipun bukan seahlinya ahli-ahli Taurat ini, tapi kita bisa percaya Tuhan Yesus. That is a grace of God. Itu hanya anugerah saja. Makanya dalam bagian terakhir, saudara lihat, setelah mereka mau tangkap dia dan tidak dapat tangkap, dia pergi ke sungai Yordan itu. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke seberang Yordan, tempat di mana Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat tanda pun, satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Di pihak lain, di Yerusalem, ada ahli Taurat tidak terima Tuhan Yesus. Tapi tatkala Tuhan Yesus pergi ke tempat di mana Yohanes membaptis dan bicara tentang Tuhan Yesus, situ ada banyak orang yang percaya. I think this is amazing. Ini luar biasa. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka masuk dalam orang-orang pilihan. Karena mereka mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir ini sekaligus memberitahukan kepada kita bahwa ada orang yang juga dipilih. Dan jangan berpikir bahwa tidak semua orang Yahudi tidak percaya. No. Ada yang tidak percaya, tapi ada juga percaya. Bahkan saudara lihat dalam perjalanan sejarah keselamatan. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, di tempat yang sama yang Tuhan Yesus berdiri itu, Petrus berdiri juga dan berkhotbah secara luar biasa. Dan saat Roh Kudus turun, firman Tuhan katakan ada ribuan orang yang percaya. Dan itu orang-orang Yahudi. Ada yang Yahudi tulen di situ, ada Yahudi yang datang dari berbagai macam negara. Dari 3.000 menjadi 5.000 dan ribuan-ribuan di Yerusalem, di Yudea sampai Samaria dan seterusnya. Di tempat itu juga saudara bisa ingat, di pelataran Salomo itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ada satu orang yang lumpuh umur sekitar 40 tahun. Petrus dan Yohanes sembuhkan orang itu. Dan akibat orang itu, Petrus berdiri dan berkhotbah, kamu yang dulu salibkan dan bunuh Yesus itu, dialah Mesias. Dialah anak Allah. Tuhan Yesus dimuliakan lagi di tempat yang sama. Amin. Sini. Konteks kita, dia berjalan di pelataran, orang Yahudi tidak terima. Tetapi dalam konteks pelataran yang sama, setelah itu luar biasa, panen tatkala Roh Kudus datang. Kalau Roh Kudus turun, khotbah Petrus, Tuhan Yesus dimuliakan dan diakui sebagai Mesias, sebagai anak. Makanya dalam kitab yang sama, Yohanes pasal yang ketiga bagian terakhir, dia bilang apa? Mereka akan bilang, bagaimana, apa yang harus kami buat? Saudara-saudara, kata-kata orang Yahudi. Petrus bilang, tobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan catatan firman Tuhan katakan yang bertobat itu dari awal itu 3.000, itu laki-laki saja. Terutama dengan perempuan, berarti memang ribuan orang. That is the grace of God. That is because of the election,
Predestination, justification, sanctification, and glorification. Itulah cara Tuhan menentukan, memilih, membenarkan, menguduskan, dan memuliakan. Kita boleh pulang dengan mengingat statement Tuhan Yesus bahwa Dia memang Allah yang benar dan sejati. Aku dan Bapa satu. Kita boleh pulang dan ingat bahwa Dia adalah Mesias, Juru Selamat. Kita boleh pulang dengan ingat bahwa keselamatan kita pasti dan tidak akan ragu-ragu. Kita boleh pulang bahwa kita tidak akan dibinasakan. Kita boleh pulang dengan ingat bahwa tidak ada satupun yang akan merebut kita, termasuk si iblis itu. Kita boleh pulang dengan percaya bahwa kita dalam Tuhan Yesus menerima anugerah demi anugerah. Dan kita harus bekerja untuk memberitakan firman supaya banyak orang menerima Dia sebagai Allah, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Amin.